Di sebuah dunia bernama The Lost World, ada sebuah game simulasi early access yang sangat digemari oleh seorang pemain bernama Choi Sung-woon. Bukan hanya sekedar suka, Sung-woon juga termasuk pemain top. Dalam game ini, hingga 32 pemain berperan sebagai dewa, lalu masing-masing membimbing ras yang mereka kuasai, manusia, elf, orc, dan ras lainnya, untuk berkembang dari peradaban sederhana menuju peradaban modern, sambil saling berhadapan demi kemenangan. Sung-woon bukan pemain biasa. Sepanjang tahun sebelumnya, ia beberapa kali menempati posisi pertama, dan di tahun ini performanya jauh lebih stabil. Selama 11 bulan berturut-turut, ia terus berada di puncak klasemen. Jika ia bisa mempertahankan posisinya sampai hari itu berakhir, maka ia akan mencetak rekor luar biasa. Juara selama 12 bulan berturut-turut. Saat pertandingan terakhir hari itu berlangsung, Sung-woon sudah berada dalam fase akhir permainan. Tinggal 2 pemain yang tersisa. Pertarungan mereka bukan lagi soal taktik kecil, tetapi perang penuh skala besar. Pada momen itu, muncul sebuah permintaan sistem yang sangat ekstrim. Apakah ia akan menyetujui serangan nuklir atas nama Dewa Nebula? Sung-woon langsung menyetujui. Dari pangkalan rudal nuklirnya, deretan ICBM diluncurkan. Puluhan hulu ledak melesat ke langit, mengarah ke negara lawan. Sang lawan tentu tidak tinggal diam. Beberapa rudal pencegat atau ABM segera ditembakkan untuk menghalau serangan. Namun semua itu sudah masuk perhitungan Sung-woon sejak awal. Ia tahu pertahanan lawannya tidak cukup kuat untuk menghentikan seluruh serangan. Dengan memanfaatkan penglihatannya melalui para inkarnasi yang tersebar di berbagai tempat, Sung-woon mengamati jalannya serangan menuju ibu kota lawan. Di sisi lain, Raja Orc lawan yang menyadari bahaya itu memilih berdoa di kuil bawah tanah. Karena dalam game ini, para pemain memang benar-benar berperan sebagai dewa. Mereka memperoleh pengaruh lewat keyakinan para pengikutnya, dan keyakinan itu berubah menjadi sumber daya bernama faith, yang bisa dipakai untuk menciptakan keajaiban atau miracle. Sung-woon memahami betul strategi lawannya. Saat ia sibuk membangun jalur teknologi dan persenjataan nuklir, lawannya pasti mengumpulkan faith sebanyak mungkin, lalu memilih bangsa orc sebagai ras utama karena jumlah populasinya bisa berkembang sangat cepat. Strategi seperti ini dikenal kuat karena memberi keuntungan besar dalam perang. Populasi tumbuh cepat, faith mengalir deras, lalu teknologi, budaya, dan kekuatan militer bisa didapat lewat penaklukan. Tapi lawan Sung-woon bukan hanya mengandalkan orc. Mereka juga memilih langit sebagai wilayah kekuasaan ilahi mereka. Itu berarti mereka sadar Sung-woon akan memakai strategi teknologi sains dan serangan udara. Dengan memilih langit sebagai domain, mereka bisa mengganggu rencana Sung-woon di fase akhir permainan. Namun, Sung-woon sudah mengantisipasi semuanya. Saat rudal nuklirnya masih melaju di udara, lawannya mencoba menghentikannya dengan kekuatan besar yang muncul dari langit. Sosok raksasa yang terbentuk dari awan gelap, angin, dan petir menampakkan diri sebagai inkarnasi dari kekuatan udara. Serangan yang datang dari langit itu memaksa banyak rudal berubah arah. Angin yang luar biasa kuat mengangkat dan menghempaskan misil ke atas, menjauh dari permukaan bumi. Ledakan pun terjadi di ketinggian, menciptakan cahaya yang menyebar di seluruh dunia dan membuat langit yang semula gelap berubah terang. Namun Sung-woon memang tidak berhenti di situ. Ia tahu bahwa lawannya sedang memakai strategi Holy Orc, meta yang saat itu sedang sangat kuat. Inilah jenis pembangunan yang mengandalkan orc, faith besar, serta kekuatan alam seperti petir, topan, dan badai untuk mengimbangi serangan teknologi. Strategi ini sangat populer, tapi Sung-woon juga paham cara melawannya. Ia adalah tipe pemain yang unggul dalam membaca dan membalas meta lawan. Karena itu, ia menggerakkan sesuatu yang jauh lebih tinggi dari langit yang dikuasai lawannya. Benda itu adalah salah satu inkarnasinya yang memakai satelit militer berbasis relik kuno, dan satelit itu ditempatkan lebih dari 2.000 km di atas permukaan dunia. Di titik itu, wilayah para dewa sudah tidak berlaku lagi. Langit memang bisa dikuasai, tapi ruang angkasa bukan milik siapapun.
Dengan tenang, Sung Wun mengarahkan satelit itu ke kepala kaisar musuh. Dari satelit tersebut, bukan senjata api yang dilepaskan, melainkan batang tungsten raksasa, benda sederhana namun mematikan. Satu batang logam dengan bobot sangat besar dilepaskan dari ketinggian luar biasa. Awalnya ia tampak nyaris tidak bergerak, tetapi semakin turun, semakin cepat dan semakin merah karena gesekan atmosfer. Batang itu melesat seperti tombak ilahi yang jatuh dari langit. Lawan Sung Wun terlalu sibuk menghadapi rudal nuklir di udara untuk menyadari ancaman baru ini. Dan bahkan jika mereka sempat merasakannya, keajaiban langit paling kuat sekalipun hampir mustahil membelokkan jatuhnya benda seberat itu secara signifikan. Batang tungsten itu menembus atap istana kekaisaran, menembus beberapa lantai, terus melaju tanpa kehilangan daya. Lalu menghancurkan bunker bawah tanah tempat sang kaisar tengah berdoa. Dalam sekejap, sang kaisar tewas tertimpa serangan itu, dan istana kekaisaran bersama kuil bawah tanah di bawahnya mulai runtuh. Di titik itulah Sung Wun tahu pertarungan sudah selesai. Ia memilih tidak langsung menggunakan kartu pamungkasnya sejak awal karena ia ingin melihat dulu seperti apa rencana lawannya. Lawannya, yang bermain dengan nama Hegemonia, adalah pemain peringkat 2 yang sedang naik daun. Sung Wun tahu, jika mereka nantinya sering bertemu lagi, maka ia harus memahami pola permainan lawan ini sejak sekarang. Karena dalam game seperti ini, mengenali gaya bermain musuh jauh lebih penting daripada sekedar menang sekali. Setelah kehilangan inkarnasi utama, kekuatan lawan mulai goyah. Kuil bawah tanah yang menampung banyak faith ikut runtuh, membuat inkarnasi angin kehilangan tenaga. Bentuk raksasanya perlahan melemah dan lenyap. Begitu pertahanan langit runtuh, misil nuklir Sung Wun tidak lagi bisa dihentikan. Serangan lawan kacau, para pengikut angin tercerai-berai, dan ibu kota musuh beserta kota-kota besar lain meledak satu persatu seperti kembang api kehancuran. Pada akhirnya, lawan menyerah. Namun kekalahan itu sudah terlambat. Kerusakan telanjur terjadi. Sung Wun melihat layar kemenangan dengan puas. Bukan hanya karena angka skor atau hasil pertandingan, tetapi karena secara waktu, bulan baru sudah dimulai menurut zona waktu Pasifik. Itu berarti rekor pribadinya telah tercapai. Ia berhasil mempertahankan peringkat pertama selama 12 bulan berturut-turut. Sebuah pencapaian langka di The Lost World dan sesuatu yang mungkin sangat sulit disamai oleh pemain lain di masa depan. Lebih dari itu, ia juga akhirnya mengoleksi semua achievement yang tersedia di game tersebut. Dan justru pada saat ia sedang menikmati kemenangan itu, sebuah pesan baru muncul di layar. The Lost World, yang selama ini masih berada di tahap Early Access, akan dirilis penuh sebagai game resmi. Pemain bernama Nebula, nama akun Sung Wun, diberi kesempatan untuk memainkan versi itu lebih dulu sebelum rilis umum. Sung Wun pun merasa curiga. Entah ini hanya kebetulan yang sangat pas, atau memang ada sesuatu yang memang disiapkan untuk bertepatan dengan pencapaian besar itu. Namun karena suasana hatinya sedang tinggi dan waktunya belum larut, ia pun menekan tombol lanjut. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Siluet Sung Wun bergetar. Sekilas ia mengira dirinya kehilangan kesadaran, tapi ternyata bukan itu yang terjadi. Saat pandangannya kembali jelas, ia mendapati dirinya berada di tempat asing. Yang pertama kali ia lihat hanyalah langit hitam pekat, bintang-bintang berkelip, dan sebuah planet biru yang tampak sangat familiar. Mataharinya juga terlihat sangat jelas, seolah ia berada di tempat yang tak memiliki atmosfer. Ia bangkit dan menyadari bahwa dirinya berada di dalam reruntuhan kuil bergaya kuno dengan tiang-tiang batu besar seperti bangunan Yunani. Lantai dan arsitekturnya juga terbuat dari batu abu-abu dan suasananya terasa sangat asing. Karena tidak ada atmosfer, langit tampak hitam walaupun ada matahari. Itu adalah lingkungan yang mustahil untuk ditinggali manusia biasa. Sung Wun sempat mengira semuanya hanya mimpi. Namun suara seseorang menghentikan dugaan itu. Di hadapannya berdiri seorang pria misterius mengenakan jubah seperti pendeta abad pertengahan. Wajahnya tersembunyi oleh tudung. Saat Sung Wun menatapnya,
Ia tidak bisa melihat apapun selain kegelapan di balik tudung itu. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Aldin dan mengatakan bahwa Sung-won telah terpilih. Lebih aneh lagi, ia menyebut bahwa Sung-won bukan satu-satunya yang dipilih. Sung-won segera menyadari bahwa ada orang lain di sekelilingnya. Bayangan-bayangan yang sebelumnya tak terlihat mulai muncul satu persatu. Mereka semua berasal dari dunia yang sama, yaitu bumi. Dan karena mungkin ada orang yang saling mengenal, semua orang diberi penutup bayangan agar permainan ini tetap adil. Saat itulah Sung-won mulai memahami kenyataan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dunia tempat ia bermain selama ini ternyata bukan sekedar game. The Lost World adalah dunia nyata. Semua pertandingan yang selama ini ia mainkan hanyalah latihan, persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan kini, saat permainan sesungguhnya akan dimulai, ia dan para pemain lain akan benar-benar menjadi dewa di Lost World.